Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyadi Mejati. Perkenalkan, nama saya Dede Setiawan Rumokoy. Perkenalkan, nama saya Dina Anggraini. Perkenalkan, nama saya Audrey Raisa Nalika. Perkenalkan, nama saya Erina Farhadi. Perkenalkan, nama saya Isnaini Fadila Dwi Sandira. Perkenalkan, nama saya Hesti Nurwidiawati. Kami dari kelas 11 IPS 3. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan apa hubungan persatuan dan kesatuan COVID-19 atau virus corona dengan negara Indonesia. Jangan lupa disimak, guys. Asal-muasal virus corona. Virus jenis baru yang tengah menyerang masyarakat dunia saat ini dalam istilah kedokteran disebut sebagai 2019 novel coronavirus. Dikutip dari Center for Disease Control and Prevention, virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernafasan, yang pertama kali terdeteksi muncul di kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang pasar itu. Asal mula virus corona ada di Indonesia. Virus corona akhirnya masuk ke Indonesia setelah pertama kali virus ini muncul pada Desember tahun 2019. Pengumuman resmi dari pemerintah bahkan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. 2 orang warga negara Indonesia dinyatakan positif terjangkit virus corona atau COVID-19 dan kini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso di Jakarta Utara. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan, kedua orang itu merupakan perempuan berusia 64 tahun dan 31 tahun yang memiliki hubungan ibu dan anak. Cara penyebaran virus corona. Masyarakat juga perlu tahu cara penyebaran virus corona agar tidak tertular. Menurut World Health Organization, cara penyebaran virus corona melalui orang yang telah terinfeksi virus corona. Penyakit yang dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus ini bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di sebuah benda atau permukaan yang lalu disentuh dan orang sehat tersebut menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh seseorang ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona. Dampak positif corona adalah membuat semua provinsi di Indonesia bekerja sama. Himbauan pemerintah untuk stay at home juga mendapatkan dampak positif, yaitu membuat keluarga lebih akrab dan yang jarang berkumpul karena memiliki kesibukannya masing-masing menjadi memiliki lebih banyak waktu untuk menikmati berkumpul keluarga. Mengurangi sampah, contohnya di Jakarta dapat mengurangi sampah hingga 620 ton per hari. Masyarakat Indonesia lebih higienis dan dapat melakukan hobi yang tertunda saat isolasi di rumah. Dampak negatifnya adalah orang yang panik berlebihan sampai negatif tinggi sama yang tidak boleh panik tetapi karena di tenaga kesehatan harus waspada dan saling melindungi kewalahan. Sampai saat ini ada kurang lebih 20 dokter yang meninggal. Pekerjaan terhambat karena upaya stay at home, ekonomi masyarakat menurun, pemerintah juga kewalahan karena banyak yang tidak mematuhi upaya untuk kepentingan bersama itu, yaitu stay at home. 7 cara mencegah penyebaran corona. 1. Rutin mencuci tangan. Rutinlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Pastikan Anda membersihkan seluruh tangan termasuk jari, sela-sela jari, dan juga ujung kuku. 2. Physical distancing. WHO telah resmi mengubah frasa social distancing menjadi physical distancing. Karena physical distancing dirasa lebih pas karena bukan dimaksudkan untuk menjaga jarak sosial, melainkan menjaga jarak fisik. 3. Hindari memegang mata, hidung, dan mulut. Sebab tangan umumnya
siku bagian dalam karena area tersebut jarang tersentuh sehingga mengurangi risiko penularan virus. 5. Tetap di rumah. Meski tak merasakan gejala apapun, namun Anda bisa saja menjadi carrier dan menularkan virus corona ke orang lain. Oleh sebab itu, imbauan untuk tetap di rumah saja pun sedang dijalankan. 6. Bersihkan permukaan yang sering disentuh. Bersihkanlah permukaan yang paling sering disentuh seperti halaman meja, gagang pintu, keyboard, toilet, handphone, keran air, dan lainnya menggunakan disinfektan. Yang ketujuh, terakhir, cari tahu informasi akurat mengenai COVID-19. Ikuti saran yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan tentang cara melindungi diri sendiri dan orang lain dari penyakit tersebut. Ini membantu Anda lebih waspada dan memahami apa yang seharusnya dilakukan di tengah pandemi ini. Himbauan pemerintah untuk masyarakat terhadap penyebaran virus corona. Pemberitaan palsu alias hoax merupakan salah satu bentuk ancaman yang harus dihadapi serius oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mafindo, menilai ancaman yang di tengah mewabahnya virus corona atau COVID-19 tidak hanya soal penyebaran virus itu sendiri, namun ancaman terberat justru juga timbul di tengah penyebaran virus corona, yakni hoax terkait virus tersebut. Kominfo pun mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir dalam menghadapi wabah virus. Pemerintah juga menegakkan himbauan untuk masyarakat, yaitu 1. Tidak keluar rumah atau berperjalanan keluar daerah kecuali sangat penting. 2. Menghindari tempat-tempat yang berpotensi jadi wahana penularan. 3. Masyarakat tidak perlu panik serta tidak perlu menimbun sembako atau kebutuhan sehari-hari karena pemerintah menjamin ketersediaan pasokannya. 4. Gunakan selalu masker apabila sedang bepergian jauh maupun dekat agar kita terhindar dari virus corona. Dan yang kelima, jangan lupa kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari virus corona dan kita diberikan kesehatan. Amin. Hubungan erat virus corona dengan persatuan dan kesatuan. Ada hubungan erat antara kualitas kesehatan kita dengan kualitas hidup kita yang berujung pada penjagaan nilai luhur bangsa, yakni menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan meningkatkan kualitas persatuan bangsa. Ketika badan kita sehat, pikiran kita cenderung akan sehat. Ketika jiwa raga kita sehat, maka proses menjalani kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan berkeluarga juga akan semakin baik. Virus corona yang menyerang suatu kota membuat kota itu lumpuh yang mengakibatkan kepanikan merembet satu negara bahkan satu dunia. Sudah terbukti, ketika kesehatan itu rusak pada suatu lingkungan atau komunitas, bahkan satu kota, maka yang terjadi adalah saling sikut, saling rebut segala sumber daya, baik makanan maupun minuman, untuk menyelamatkan diri sendiri. Untuk itu, pencegahan segala penyakit dengan meningkatkan kualitas kesehatan menjadi jalan awal menjaga nilai kemanusiaan dan nilai persatuan bangsa.